Selamat siang saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi, kita saling terhubung, kita diikat oleh energi kasih yang paling murni, dan lewat kebersamaan ini kita terus belajar bersama. Saya mengungkapkan gagasan-gagasan yang muncul dari keheningan saya. Biarlah itu kemudian sungguh-sungguh membangun kesadaran yang lebih murni pada diri Anda semua. Kali ini ada hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Ada ungkapan yang cukup umum di masyarakat kita bahwa spiritualitas dengan bisnis, dengan politik itu laksana minyak dengan air. Mereka tidak pernah bisa bersatu karena memang punya tujuan yang berbeda. Dan ini dikonfirmasi, ini divalidasi oleh apa yang terjadi di kehidupan keseharian kita. Orang-orang yang menekuni spiritualitas punya asumsi bahwa mereka harus menjauhi keduniawian. Sebaliknya, di dunia bisnis, di dunia politik, hal-hal yang luhur dalam spiritualitas itu akan dianggap sebagai omong kosong. Umumnya pebisnis, umumnya politisi itu akan hidup dengan obsesi, hidup dengan keserakahan, hidup dengan juga kerelaan, ketegaan untuk menghalalkan semua cara. Ya. Apakah cara pandang ini bisa dibenarkan? Apakah benar bahwa spiritualitas harus dijauhkan dari politik dan bisnis? Apakah benar politisi dan pebisnis harus menjauhkan diri dari spiritualitas? Sebelum saya bahas, saya mau bicara hal yang lucu sebetulnya. Begini, karena bias ya yang muncul pada kalangan politisi dan pebisnis, bias yang itu dibentuk dari egonya, dari hasrat egoistiknya, dari keserakahannya. Muncullah persepsi yang berbelok tentang spiritualitas. Jadi kalau pebisnis sama politisi itu bicara tentang spiritual, yang ada di benak mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan support kekuatan supranatural untuk mendukung obsesi mereka. Ya. Sehingga dalam prakteknya, kalau kita sudah bicara tentang bagaimana peran dari orang yang disebut sebagai guru spiritual, sebagai tokoh spiritual, gitu ya. Untuk kalangan pebisnis dan kalangan politisi, mereka adalah support system. Mereka mendukung apa yang dimaui oleh para pebisnis dan politisi ini dengan kekuatan supranatural atau kekuatan metafisika. Nah, inilah sebetulnya ya, upaya mencampur adukan yang salah. Benar-benar salah kaprah karena membelokkan makna sejati dari spiritualitas. Ya. Jadi kita harus kembali kepada cara bernalar yang tepat dulu. Spiritualitas itu adalah tentang bagaimana setiap orang hidup di dalam kesadaran yang murni, menyadari sepenuhnya realitas ilahi di dalam dirinya, berpikir, berkata, bertindak dengan kasih yang paling murni. Nah, pertanyaannya, mungkinkah prinsip seperti ini diterapkan dalam politik dan bisnis? Jawaban saya sangat tegas. Justru selama ini politik dan bisnis
itu punya peran destruktif dalam kehidupan kita karena dijauhkan dari spiritualitas yang sejati. Bahkan mereka memperkosa spiritualitas. Semestinya, sewajarnya, seharusnya siapapun yang menjalankan bisnis, siapapun yang berperan sebagai politisi harus menjadikan spiritualitas yang murni, yang sejati sebagai landasannya. Bisakah kita bisnis tanpa obsesi dan keserakahan? Bisa, kenapa tidak? Bisnis itu kan tentang bagaimana kita memberikan layanan, produk yang meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Dan dengan mekanisme itu kemudian sang pebisnis mendapatkan untung. Di sini jelas spiritualitas itu bisa menjadi landasan dan sumber kekuatan. Ya. Sehingga bisnis ini ada di dalam koridor yang harmoni. Dengan kasih murni, kita tidak akan pernah tega memberikan produk, layanan yang malah menjerumuskan orang. Kita tidak akan pernah punya rasa tega untuk menipu orang lain dengan memberikan produk yang bisa merusak badan mereka. Kita tidak akan tega untuk menghancurkan masyarakat hanya demi keuntungan finansial bagi kita. Nah, tanpa ambisi, tanpa keserakahan, kalau kita memberikan apa yang terbaik yang kita punya, kita sungguh-sungguh berkarya dengan kekuatan kreatif kita, menyediakan produk dan jasa yang bagus, jelas kita bisa untung. Dan untungnya bisa besar karena banyak orang tertarik dengan produk dan jasa kita. Dan itu bisa terjadi tanpa mesti kita punya keserakahan, tanpa kita mesti punya kelicikan. Lebih jauh dari itu, bisnis itu bisa dijadikan sebagai sebuah wahana untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang agung. Saya pribadi bergerak di bisnis. Saya salah satu yang dijalani adalah agrobisnis. Jelas saya mengajak kepada semua anggota tim saya untuk menjadikan upaya memulihkan tanah yang terluka itu sebagai prioritas. Dan ini bukan sebuah kegilaan yang konyol ya. Ini kewarasan. Karena prinsip dasarnya adalah kita itu akan bisa dihidupi oleh tanah yang sehat. Kita akan dihidupi saat ibu bumi itu kita rawat, kita lestarikan. Sama saja kalau kita nanti bicara tentang politik. Politik itu apa? Kita tidak bisa lepas dari politik. Segala keputusan itu diambil oleh para politisi. Maksud saya, hidup Anda itu hitam dan putihnya kan didasarkan pada keputusan pada tingkat negara. Siapa yang ngambil keputusan itu? Para politisi. Nah, kalau spiritualitas itu tidak mewarnai tindakan-tindakan politik, otomatis yang akan terjadi adalah banyak keputusan itu yang pasti merugikan masyarakat banyak. Kita menunggu sebuah momen di mana ada politisi yang bisa mengambil keputusan dengan hikmat kebijaksanaan, menjalankan tindakan politiknya dengan ketulusan yang paripurna. Dan ini pasti bisa. Kita menunggu momen di mana ada politisi yang tidak berpikir tentang harus punya jabatan ini dan itu. Ya. Tidak berpikir tentang harus mendapatkan uang seberapa besar, tapi hanya melakukan pelayanan, melakukan pengabdian. Karena pada dasarnya dengan cara seperti itu pun seorang politisi tetap bisa hidup, tetap bisa berkelimpahan. Ya. Yang merusak bangsa kita itu adalah keserakahan. Tindakan-tindakan yang didasarkan pada egoisme. Inilah yang sebetulnya harus kita bereskan. Spiritualitas adalah solusinya.
Hening cipta adalah lakunya yang paling mendasar agar semua orang betul-betul mengerti akan spiritualitas dan bisa merealisasikan spiritualitas dalam keseharian, termasuk dalam politik dan ekonomi. Selamat meresapi gagasan ini. Selamat mengubah hidup Anda dengan kesadaran yang lebih murni, merdeka.